Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alter, dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Sudarman. Pekerjaan sehari-hari sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi yang ada di Makassar. Kemudian saya juga sebagai mentor bimbingan online, media diskusi dan hukum keperawatan. Nah, pada kesempatan kali ini melalui PT Sahabat Alter Indonesia, pengalaman saya sebagai dosen dan juga mentor dalam membimbing peserta lulus uji kompetensi yang akan saya bagikan kepada seluruh sahabat-sahabat Alter. Nah, tips untuk pra-ujian, tips yang pertama adalah harus optimis dan yakinkan diri bahwa Anda kompeten. Kenapa? Karena orang yang selalu berpikir positif, orang yang selalu berpikir negatif, maka itu yang akan didapatkan. Jadi ketika Anda selalu berpikir positif untuk kompeten, maka insya Allah apa yang Anda inginkan itu akan tercapai. Anda akan kompeten. Jadi hilangkan segala keraguan, ya. Terus yang kedua adalah meminta restu dan doa pada orang-orang yang kita cintai. Siapa orang-orang yang kita cintai? Tentunya yang pertama adalah orang tua, kemudian pasangan hidup, bagi yang sudah berkeluarga, suami istri, anak-anak, saudara. Pokoknya orang-orang yang kita cintai. Karena bisa saja, jadi semakin banyak orang yang mendoakan semakin bagus. Karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tips yang kedua ini juga sangat penting. Kemudian tips yang ketiga adalah meminta maaf pada kedua orang tua dan tentunya pada orang-orang yang pernah kita sakiti, ya. Kenapa ini penting? Jadi akumulasi dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita perbuat biasanya akan memberikan tekanan psikologis tersendiri yang tentunya mengganggu konsentrasi belajar kita, ya. Jadi dengan meminta maaf pada orang tua, kemudian meminta maaf pada orang lain yang pernah kita sakiti, maka hidup kita akan lebih nyaman atau rileks. Nah, banyak biasa peserta bimbingan online, saya tanya, jadi sudah ujian 10 kali, orangnya cerdas, terus belum juga kompeten. Terus saya tanya, kenapa bisa tidak kompeten? Tolong kamu analisa diri. Dan saya berikan tips yang ketiga ini, bahwa sepertinya kamu harus minta maaf kepada orang tua dan orang-orang yang pernah kamu sakiti. Alhamdulillah setelah dia lakukan, sukses kompeten. Nah, tips selanjutnya adalah baca kembali blueprint yang telah disusun oleh panitia pelaksana ujian. Kenapa? Karena di dalam blueprint itu sudah tertera dengan jelas pokok bahasan penting yang biasanya muncul pada saat ujian kompetensi. Jadi contohnya misalnya untuk departemen gawat darurat. Oh, sudah ada di situ tema-tema atau pokok bahasan yang biasa muncul adalah soal-soal kasus trauma, non-trauma misalnya, atau trauma dada dan sebagainya. Demikian untuk departemen yang lain. Selanjutnya adalah Anda penting menguasai departemen atau mata kuliah yang jumlah presentasi soalnya itu banyak. Misalnya mata kuliah keperawatan medikal bedah. Jadi Anda harus fokus bagaimana supaya Anda menguasai medikal bedah ini, mulai dari proses pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi, termasuk prinsip-prinsip etik, ya. Selanjutnya adalah kuasai data-data yang penting atau data mayor dan juga data minor, apa yang harus muncul untuk menegakkan masalah keperawatan. Kenapa penting mengetahui masalah keperawatan dan diagnosa keperawatan? Karena soal ini persentasenya sangat tinggi muncul di ujian kompetensi. Sehingga Anda harus mempelajari kembali referensi terkait bagaimana menegakkan masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan. Nah, tak kalah pentingnya, tips yang selanjutnya ini adalah Anda harus menguasai bagaimana memprioritaskan intervensi keperawatan, ya. Selanjutnya adalah konsultasilah pada dosen atau senior Anda, terutama senior yang sudah melewati ujian kompetensi dan sukses kompeten. Untuk apa? Supaya ada bayangan Anda, ada kisi-kisi Anda. Oh, begini loh kondisi kalau kita ujian kompetensi. Begini loh bentuk-bentuk soal yang muncul saat ujian kompetensi, ya.
Nah, kita melangkah pada tips yang selanjutnya adalah latihan dan belajar secara berkelompok menjawab soal uji kompetensi nurse. Nah, tujuannya pada poin ini adalah saling mengisi. Kenapa? Karena apa yang Anda tahu belum tentu ditahu oleh si B. Demikian sebaliknya, apa yang ditahu oleh si B belum tentu Anda tahu. Jadi di sini terjadi sharing atau saling mengisi, ya. Nah, biasanya metode pembelajaran dengan membaca sendiri itu membuat kita bosan, ya. Jadi dengan metode belajar yang dikombinasikan antara membaca, mendengarkan, dan diskusi itu biasanya lebih efektif dibandingkan dengan membaca sendiri, ya. Jadi tolong praktikkan selalu berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya ini saya sangat anjurkan, mungkin persiapan Anda sudah berbulan-bulan terkait dengan bagaimana menghadapi soal uji kompetensi. Siang dan malam kalian belajar dengan durasi waktu mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan. Itu tidak masalah. Tetapi ingat, otak ini butuh santai, ya, butuh refreshing. Jadi saya sangat anjurkan kepada sahabat Alter Indonesia, 1 hari sebelum ujian kompetensi, mohon maaf, 1 hari sebelum Anda briefing ujian kompetensi, ada baiknya Anda hentikan untuk belajar. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau Anda memanfaatkan saja untuk refreshing. Jadi buatlah perasaan Anda nyaman. Kenapa? Karena kalau kita belajar terus-menerus sampai 1 hari sebelum pelaksanaan ujian kompetensi, itu membuat kita cemas, ya. Nah, selanjutnya tips yang saya akan bagikan ini adalah masih tips pra ujian kompetensi tapi di tahap briefing. Nah, di hari briefing Anda kan sudah mendapat jadwal, ya. Oh sorry, cut Mas Oga. Tidak apa-apa ya, lanjut saja. Oke. Baik, selanjutnya pada hari briefing, ya, ketika Anda sudah mendapatkan jadwal briefing, jadi Anda harus hadir briefing. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk menjadi peserta ujian adalah wajib hadir briefing. Nah, pada saat Anda hadir briefing, bukan hanya sekedar datang di kelas, tetapi tolong dengarkan semua pengarahan dari pengawas pusat, karena isinya itu adalah teknis pelaksanaan ujian yang akan membantu Anda bagaimana bisa mengerjakan ujian dengan bagus, ya. Selanjutnya adalah pada saat hari briefing itu Anda harus membawa foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Jadi 1 untuk ditempelkan di daftar hadir dan 1 untuk ditempelkan di kartu ujian. Kemudian Anda harus membawa juga legalisir ijazah, ya, fotokopinya saja. Kemudian fotokopi dan aslinya KTP. Yang selanjutnya adalah kartu ujian pada saat briefing. Nah, tips yang selanjutnya ini setelah Anda mengumpulkan semua berkas-berkas Anda, ya, Anda juga harus mengisi daftar hadir. Jadi walaupun hadir briefing, tetapi Anda tidak parab, maka Anda dianggap tidak hadir. Makanya jangan dilupa untuk tanda tangan. Selanjutnya, jika Anda kurang menguasai ujian CBT, ya, menggunakan sistem komputer, maka Anda boleh minta tolong kepada pengawas pusat untuk simulasi atau latihan ujian dengan menggunakan komputer sebelum hari ujian, ya. Nah, pada saat hari ujian, ya, pada saat hari ujian, apa yang Anda harus lakukan? Hal yang pertama adalah Anda harus disiplin. Jadi upayakan datang di ruang karantina 1 jam sebelum pelaksanaan ujian, ya. Yang kedua adalah simpanlah barang berharga di dalam tas, termasuk handphone, dan titip ke pengawas lokal, ya. Kemudian tidak perlu membawa barang-barang yang berlebihan, jadi cukup membawa saja pulpen, kartu ujian, kemudian KTP, makanan dan minuman seadanya, ya. Kemudian jangan memakai pakaian yang berbahan jeans. Jadi ada beberapa fenomena peserta ini mengabaikan.
dia menggunakan celana atau baju yang berbahan jeans. Akhirnya apa? Itu tidak diizinkan masuk oleh pengawas. Itu kan walaupun dia mengganti pakaiannya, misalnya ada alternatif menggunakan sarung, ya itu kan sudah menyita waktu dan ada kecemasan tersendiri yang muncul pada diri kita. Ya, jadi hindari hal yang seperti itu. Selanjutnya adalah patuhlah pada segala peraturan atau syarat sebagai peserta ujian. Jadi jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil, ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Sekarang ini saya akan berbagi tentang apa yang harus Anda lakukan pada saat di dalam ruangan ujian atau saat ingin berhadapan dengan soal-soal kasus. Hal yang pertama adalah Anda harus berdoa kepada Tuhan. Hal yang pertama yang Anda sekarang tips yang saya ingin bagikan adalah apa yang harus Anda lakukan saat berada di dalam ruangan ujian atau sudah berhadapan dengan soal, ya. Jadi saat Anda duduk di kursi, duduk dengan tenang, kemudian jangan memulai mengerjakan soal sebelum Anda berdoa kepada Tuhan pencipta alam semesta, ya. Jadi berdoa dengan baik, secara khusyuk, minta mudah-mudahan soal yang Anda kerjakan berjalan dengan lancar, mudah-mudahan Anda diberikan petunjuk untuk menjawab jawaban yang tepat, ya. Kemudian yang kedua adalah bisa saja saat kita ujian, ya namanya manusia. Kemudian poin yang kedua adalah bisa saja saat kita ujian muncul rasa cemas. Jadi yang Anda harus lakukan adalah Anda harus mengaplikasikan keilmuan Anda. Lakukan teknik relaksasi napas dalam, ya. Dengan melakukan teknik relaksasi napas dalam, maka itu akan mengurangi rasa kecemasan atau ansietas kita. Jadi memang dilakukan dengan baik, tetapi ini kondisional. Kecuali Anda cemas baru dilakukan ini. Jangan setiap mengerjakan satu nomor, relaksasi lagi, dua nomor, relaksasi lagi. Itu sangat membuang waktu, ya. Kemudian selanjutnya adalah masukkan kode login sesuai dengan instruksi dari pengawas. Jadi ada nanti kertas kecil yang akan dibagikan. Silahkan dimasukkan username-nya sesuai dengan petunjuk dan juga passwordnya. Nah, pada saat Anda sudah mulai membaca soal, kira-kira step apa dulu? Jadi saya ingin jelaskan bahwa soal itu ada 3 komponennya. Komponen yang pertama adalah kasusnya, yang kedua adalah pertanyaan soal, dan yang ketiga adalah pilihan jawaban. Nah, kalau kita mengerjakan soal uji kompetensi, yang kalian baca pertama kali adalah bacalah pertanyaan soal terlebih dahulu. Jangan mengutamakan membaca kasus dulu, tetapi hal yang pertama adalah baca pertanyaan soal dulu. Dengan membaca pertanyaan soal terlebih dahulu, maka pada saat kita membaca kasus, kita akan tahu, oh ini arahnya soal akan kemana. Dan data-data penting yang saya baca nanti di kasus, saya sesuaikan dengan apa yang diinginkan dari pertanyaan soal, ya. Kemudian yang kedua adalah membaca kasus. Jadi saat membaca kasus ini, kita baca dengan pelan, kemudian teliti, sekaligus dengan melakukan teknik screening data fokus apa atau data fokus utama yang terdapat pada kasus. Jadi saya perlu sampaikan bahwa semua kondisi atau data-data yang tidak normal pada tubuh seseorang atau tubuh pasien itu disebut dengan data. Tapi ingat, kalau kita membaca soal uji kompetensi atau triknya, data itu ada 2, bukan data subjektif atau data objektif, ya. Tetapi data itu ada 2. Ada namanya data fokus utama, inilah data yang paling inti yang harus kita temukan. Ada juga sebagai data tambahan atau data distraktor atau pengecoh saja. Karena semua jawaban pilihan jawaban itu homogen dan hampir semuanya benar. Nah, mungkin pertanyaan kalian, data itu dilihat dari mana? Didapatkan dari mana?
Jadi data itu didapatkan dari keluhan utama pasien. Kemudian data juga didapatkan pada hasil pengkajian atau hasil pemeriksaan fisik dan juga pada hasil pemeriksaan diagnostik. Nah, bagaimana caranya menentukan data fokus? Ya, ingat ya, data fokus itu adalah data yang paling mengancam nyawa pasien. Saya kasih contoh ya, saya berikan contoh. Contoh yang pertama, di data itu pasien mengeluh demam. Kemudian pasien juga mengeluh lemah. Kemudian suhunya 38 derajat Celcius, sesak napas dan frekuensi napas 30 kali per menit. Jadi semua ini termasuk sebagai data. Tetapi dari data-data yang saya sebutkan tadi, tidak semua masuk sebagai data fokus. Hanya dua saja. Data yang lainnya itu hanya sebagai data pelengkap, data pengecoh, atau data distraktor saja. Nah, yang saya sebutkan tadi yang pertama adalah demam. Kemudian suhu 38 derajat Celcius. Kemudian lemah, sesak napas, frekuensi napas 30 kali per menit. Kira-kira yang mana data fokusnya? Kita kembali pada prinsip yang mengancam nyawa. Kita selalu mengutamakan airway, gangguan airway atau jalan napas dulu. Selanjutnya adalah gangguan breathing atau pernapasan. Kemudian yang ketiga, gangguan sirkulasi, gangguan disability, dan yang terakhir adalah gangguan exposure. Ya, jadi prinsipnya adalah harus mengutamakan A, airway dulu, B, C, D, E. Jika itu tidak tersaksikan, tetapi tersaksikan, kita mulai dulu dari C, A, B. Jadi kasus henti napas, henti jantung, kita mulai dulu dari C baru atau sirkulasi, kemudian airway, kemudian breathing, ya. Nah, tadi ada kasus demam lemah, suhunya 38 derajat Celcius, kemudian sesak napas dan frekuensi napas 30 kali per menit. Data fokusnya di sini adalah sesak napas dan frekuensi napas 30 kali per menit. Itu data fokus karena merupakan gangguan breathing. Itu yang paling mengancam nyawa pasien. Sedangkan data lainnya itu hanya sebagai data tambahan saja atau data pengecoh. Nah, selanjutnya setelah Anda menemukan data fokus atau data utama, maka analisislah kira-kira apa masalahnya pasien. Setelah itu maka bacalah pilihan jawaban, ya. Jadi membaca pilihan jawaban A, B, C, D, dan E dan lakukan teknik eliminir. Jadi pilihan-pilihan jawaban yang sangat jauh atau tidak sinkron dengan data fokus silahkan dibuang, ya. Ingat, semua pilihan jawaban itu berpotensi untuk kita jawab, ya. Berpotensi untuk kita jawab. Kenapa? Karena semua ada datanya pada kasus. Tapi ingat, pilihlah jawaban yang sinkron dengan data fokus utama. Nah, ini juga perlu saya sampaikan bahwa dalam satu soal jangan terlalu lama mengerjakan. Jika memang Anda kesulitan, maka langkai soal itu. Estimasi mengerjakan soal itu harus kurang dari 1 menit. Karena waktu ujian hanya 180 menit dan soal yang kita kerjakan adalah 180 nomor, ya. Kemudian jangan pernah untuk tidak mengklik jawaban pada saat Anda sudah membaca soal, walaupun Anda tidak mengetahui jawaban. Contoh, Anda membaca atau mengerjakan soal nomor 1. Anda sama sekali tidak mengetahui jawabannya, maka klik saja, ya, pakai kata hati, kira-kira jawabannya apa yang tepat. Misalnya, oh, diklik D. Tapi Anda tidak yakin bahwa jawaban yang paling tepat itu adalah D. Klik lagi tombol ragu-ragu. Kenapa? Karena kalau Anda tidak mengklik jawaban, maka Anda akan kehilangan waktu. Nah,
setelah semua soal yang dikerjakan dari nomor 1 sampai dengan soal 180, maka lihat kembali pilihan yang ragu-ragu. Pilihan yang ragu-ragu itu bisa kalian kerjakan kembali. Nah, kalau misalnya Anda tidak sempat lagi mengubah pilihan ragu-ragu itu, maka itulah yang dianggap jawaban final Anda. Ingat ya, jika Anda mengerjakan soal uji kompetensi, maka jangan pernah mengosongkan satu jawaban, ya. Jadi semua soal harus terjawab karena tidak ada sistem minus. Nah, sekarang saya masuk pada contoh soal. Jadi ini contoh soal gawat darurat. Kita akan menggunakan tips yang tadi, ya. Jadi yang pertama, ingat, baca doa dulu, tidak usah panjang, yang simpel saja. Kemudian jika Anda cemas, lakukan teknik relaksasi napas dalam. Jadi seperti ini. Tarik lewat hidung, kemudian ditahan 1 sampai dengan 3 detik. 1, 2, 3 dalam hati. Hembuskan lewat mulut secara perlahan. Lakukan beberapa kali sampai rasa cemas Anda berkurang atau hilang. Ingat ya, kondisional saja. Selanjutnya, saya membaca pertanyaan kasus dulu. Pertanyaan kasus di sini adalah, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Jadi ingat, tindakan. Nah, sekarang saya membaca kasus. Seorang laki-laki usia 40 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sesak napas akibat luka tusuk pada dada kiri sejak 30 menit yang lalu. Hasil pengkajian GCS 15, nyeri dada kiri skala 6, wajah pucat, defisiasi trakea ke kanan. Tekanan vena jugularis destra meningkat, pengembangan dada tidak simetris, perkusi toraks sinistra hipersonor. Bunyi napas pada dinding dada kiri menurun dan suara jantung menjauh. Tekanan darah 90/60 mm Hg, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi napas 32 kali per menit, saturasi oksigen 90%, pasien terpasang oksigen NRM 12 liter per menit. Nah, kalau kita membaca kasus ini, ya, maka ada beberapa data yang kita temukan. Ingat ya, data itu adalah suatu kondisi yang tidak normal pada tubuh pasien atau tubuh seseorang. Data yang pertama adalah keluhan sesak napas. Yang kedua, luka tusuk pada dada kiri, nyeri dada kiri skala 6, wajah pucat, defisiasi trakea ke kanan, tekanan vena jugularis destra meningkat, pengembangan dada tidak simetris, perkusi toraks hiperresonan, bunyi napas pada dinding dada kiri menurun, suara jantung menjauh, tekanan darah, frekuensi nadi 120 kali per menit, frekuensi napas 32 kali per menit, dan saturasi oksigen 90%. Nah, kira-kira yang mana di sini masuk sebagai data fokus? Nah, yang masuk sebagai data fokus di sini adalah tulisan yang berwarna biru, sesak napas. Ini adalah data fokus utama. Artinya pasien mengalami gangguan breathing, ya. Kemudian selanjutnya deviasi trakea ke kanan. Ini juga sebagai data fokus atau data utama. Tekanan vena jugularis meningkat, pengembangan dada tidak simetris, dan data fokus yang paling utama di sini adalah yang saya warnai warna merah. Jadi tulisan yang berwarna merah, perkusi toraks sinistra hiperresonan atau hipersonor. Jadi itu menandakan adanya penumpukan udara di dalam rongga toraks, ya. Kemudian bunyi napas pada dinding dada kiri menurun, itu juga sebagai data fokus. Suara jantung menjauh, frekuensi napas 32 kali per menit, dan saturasi oksigen 90%. Sedangkan data pengeco atau data tambahan itu luka tusuk, nyeri dada kiri skala 6, kemudian wajah pucat, tekanan darah, dan juga frekuensi nadi. Nah, selanjutnya kita analisis. Dari data fokus tadi yang muncul, kira-kira apa masalahnya pasien?
ya. Apakah dia bermasalah di airway, apakah dia bermasalah di breathing, apakah bermasalah di sirkulasi, atau bermasalah di disability, ya. Ingat ya, ketika jalan napas pasien bermasalah, breathingnya pasien bermasalah, sirkulasi pasien bermasalah, maka yang tetap diprioritaskan adalah airway-nya dulu. Kecuali henti napas, henti jantung, maka kita memulai atau memprioritaskan sirkulasi pasien dulu. Nah, dari kasus yang tadi, pasien mengalami gangguan breathing, dalam hal ini adalah pasien mengalami tension pneumotoraks. Kenapa tension pneumotoraks? Karena datanya tadi ditemukan perkusi toraks hipersonor atau hiperresonan. Itu rasionalnya menandakan bahwa terdapat penumpukan udara di dalam rongga toraks sehingga paru-paru dan jantung menjadi kolaps dan posisinya bergeser, ya. Kemudian deviasi trakea ke kanan itu adalah gejala dari tension pneumotoraks. Kemudian peningkatan vena jugularis. Nah, selanjutnya kita lakukan teknik eliminir atau teknik eliminasi. Jadi teknik eliminasi ini sebenarnya juga dikondisikan jika Anda sudah bisa langsung menjawab soalnya atau menjawab pada pilihan jawaban, silahkan dijawab tanpa melakukan teknik eliminir. Tetapi jika Anda melakukan teknik eliminir, maka ingat sinkronkan pertanyaan kasus, kemudian data fokus, dan juga pilihan jawaban. Kita mulai dari pilihan jawaban E. Pertanyaannya kan tindakan keperawatan. Nah, di sini pilihan jawaban E adalah memasang chest tube. Jadi pilihan jawaban E memasang chest tube. Nah, rasionalnya, kira-kira cocok tidak kondisi ada udara di dalam rongga toraks, pasien dipasangi chest tube? Tentunya tidak. Chest tube itu dipasangi ketika ada cairan atau darah di dalam rongga toraks maupun di rongga atau lapisan pleura. Jadi itu kita eliminasi. Selanjutnya yang saya warnai, ini tulisan yang berwarna merah, pilihan D, mencabut benda yang menancap. Nah, ini juga tidak tepat, ya. Karena jika ada tusukan benda tajam, kemudian Anda cabut, maka pasiennya bisa terjadi pendarahan. Jadi, kalau ada pasien yang tertusuk benda tajam, jangan pernah dicabut, karena itu berfungsi sebagai tampon, ya. Jadi kita eliminasi pilihan D. Selanjutnya adalah pilihan C, kolaborasi pemberian obat analgetik. Ya, ini bisa saja kalian jawab karena pasiennya nyeri dan skalanya skala 6. Tetapi rasionalnya, kalau pasien gangguan breathing ada udara di dalam rongga toraks, paru-paru jadi kolaps dengan pemberian analgetik, kira-kira masalah pasien teratasi atau tidak? Tidak. Yang teratasi hanya nyerinya saja, sehingga kita eliminir ini, ya. Selanjutnya, ini tulisan yang berwarna hijau, pilihan jawaban A dan B. Pilihan jawaban A adalah memberikan bantuan oksigen dengan menggunakan BVM atau Bag Valve Mask. Kemudian yang kedua, melakukan needle dekompresi pada ICS kedua. Nah, ini kedua pilihan jawaban ini bisa saja benar, ya, sehingga saya memberikan warna hijau. Jika ada yang seperti ini, analisis kembali. Kita mulai dari A, memberikan bantuan oksigen BVM. Kira-kira cocok tidak? Tidak cocok. Jadi walaupun diberikan oksigen dengan konsentrasi yang tinggi, pasien tetap akan sesak napas karena paru-paru sudah kolaps di dalam atau ada penumpukan udara. Jadi caranya apa? Harus dikeluarkan dulu udaranya dari rongga toraks supaya paru-paru bisa mendapatkan oksigen secara maksimal atau bisa kembang kempis, ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah melakukan needle dekompresi pada ICS kedua. Dengan melakukan needle dekompresi pada ICS kedua, udara itu akan keluar sehingga pasien akan bernapas kembali secara normal. Nah,
kesimpulan dari beberapa tips dan trik yang telah saya bagi tadi, tips dan trik pra ujian dan juga saat ujian, saya ingin menyimpulkan bahwa menguasai keilmuan tanpa menguasai tips dan trik atau tanpa latihan soal ujian kompetensi itu bisa membuat kita berpeluang tidak kompeten. Makanya ada PT Sahabat Alter Indonesia hadir memberikan solusi yang tepat buat Anda. Jadi yang dulunya mungkin Anda sangat cemas, ujian kompetensi itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, tidak perlu ditakutkan lagi. Karena semua tips, trik, kemudian soal-soal sudah dibahas dengan jelas di dalam aplikasi PT Alter Indonesia, ya. Kemudian menguasai tips dan trik tanpa menguasai keilmuan juga bisa membuat Anda tidak kompeten. Jadi dua-duanya harus Anda miliki. Anda harus menguasai keilmuan keperawatan Anda dan juga Anda harus menguasai tips dan trik bagaimana menjawab soal uji kompetensi secara cepat, tepat, dan akurat. Saya Sudarman, mudah-mudahan kalian menjawab secara cepat, tepat, dan akurat agar Anda kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.